Selamat pagi Pak, di sini kami dari kelompok G. Kami akan mempresentasikan proyek kami tentang infinite list. Proyek kami ini kami kembangkan dari proyek yang sudah Bapak sediakan sebagai referensi dari GitHub. Infinite list ini menampilkan warna-warna. Warna-warna ini merupakan data-data yang didapatkan dari sebuah API secara online. Ketika sebuah listnya ditekan, maka akan menampilkan detail dari warna tersebut, yang ada warnanya, nama warnanya, kode RGB, dan kode hex-nya. Selanjutnya kami akan menjelaskan codingannya, namun sebelumnya kami akan menampilkan terlebih dahulu struktur foldernya. Yang pertama, main.dart, yaitu sebagai file utama untuk menjalankan programnya. Yang kedua, ada folder src, yang ada folder API-nya, ada catalog.dart sebagai storage untuk datanya, detail.dart untuk page detailnya tadi, lalu item.tile.dart yaitu untuk item-item untuk setiap itemnya. Yang setiap item di sini disebutkan sebagai item tile. Lalu ada folder API. Nah, di folder API inilah kami terdapat file-file untuk melakukan atau mengambil datanya. Yang pertama dari fetch.dart yaitu untuk melakukan fetch atau mengambil data dari API-nya. Item sebagai yang memiliki kelas item sebagai kelas untuk item-itemnya, lalu ada page untuk item page-nya. Oke, pertama kami akan menjelaskan terlebih dahulu dari main.dart-nya. Main ini sendiri merupakan page utama, sebuah home yang memanggil kelas myHomepage. Lalu myHomepage ini sendiri dibangun dengan scaffold yang memiliki background color deep orange sebesar 50. Lalu ada up bar-nya, memiliki teks infinite list sample dan background deep orange. Lalu ada body-nya. Body ini dibangun berdasarkan katalog tadi yang menyimpan datanya, dibangun dengan list view. Banyak list view-nya itu berdasarkan item count-nya, banyak itemnya. Lalu jika itemnya masih loading atau dalam proses loading, maka akan memanggil kelas loading item tile. Loading item tile itu terdapat di sini. Nah, loading item tile ini untuk apa? Jika kita scroll datanya, tapi datanya itu masih loading, nah maka akan tampil seperti ini. Sampai datanya itu didapatkan, lalu datanya akan ditampilkan. Data yang ditampilkan itu dengan mereturn item tile. Kelas item tile ini terdapat di sini. Nah, di mana item tile itu sendiri merupakan setiap item yang ada di dalam listnya, misalnya item tile 1 itu Alice Blue yang ini, lalu ada Antique White, lalu ada Aqua, dan yang lainnya. File item tile itu sendiri mengimpor dua file lagi. Yang pertama dari folder API, yaitu dengan nama item.dart, lalu mengimpor detail.dart sebagai page tujuan nanti. Nah, class item tile ini dibangun berdasarkan dengan padding yang terdiri dari warnanya, lalu teks namanya, lalu teks namanya. Lalu ada lagi onTap. OnTap ini ketika item tile-nya ditekan, dia akan masuk ke page baru, yaitu detail page dengan membawa data itemnya. Kenapa dia membawa data item? Karena nanti di detail page dia akan menampilkan lagi data dari setiap itemnya, data dari setiap warnanya. Nah, datanya itu sendiri berupa warnanya.
warnanya itu diubah dari kode hex-nya. Maka tampillah warnanya, lalu ditampilkan lagi teksnya. Teksnya yang ditampilkan adalah nama dari warnanya, kode RGB-nya, dan kode hex-nya. Itu untuk detail itu untuk detail page-nya. Lalu dari mana data-data itu diambil? Data-data itu diambil dari folder API dengan file item.dar yang ini. Item.dar ini merupakan sebuah kelas yang di dalamnya terdapat atribut yang digunakan untuk menampilkan datanya, yaitu atribut color berupa color, lalu RGB berupa list. Kenapa RGB berupa list? Karena RGB itu akan menampilkan 3 buah item. Yang pertama untuk red, green, dan blue-nya, maka dimasukkan ke dalam sebuah list. Lalu namanya itu berupa string dan kode hex-nya juga berupa string. Kelas item ini akan dipanggil di fetch.dar untuk membuat objek-objek dari setiap itemnya. Nah, file fetch.dar ini adalah file utama untuk melakukan fetch atau mengambil datanya. Data yang diambil itu dari mana? Dari API online berupa file JSON. Kenapa kami menggunakan 2 file JSON? Karena di setiap API ini terdapat kode RGB dan kode hex. Nah, kami membuat sebuah feature getData yang bekerja secara asinkronus, memanggil 2 buah API untuk mendapatkan kode RGB dan kode hex-nya. Jika status code-nya sama dengan 200 atau datanya didapatkan, maka akan dimasukkan ke dalam sebuah list. Apa yang dimasukkan? List yang dimasukkan itu adalah kode RGB dan kode hex-nya. Feature getData ini akan dipanggil di feature fetchPage-nya. Nah, feature fetchPage ini dibangun dengan item page. Item page ini adalah kelas yang ini. Kelas item page ini memiliki 3 buah atribut. Yang pertama atribut items yang berupa list, lalu ada starting index dan hashnext. Nah, di feature ini akan mereturn item page yang tadi, di mana item page itu memiliki salah satu atributnya adalah items berupa list. Nah, setiap listnya itu akan diisi dengan item-item. Item-item itu merupakan sebuah kelas yang ini memiliki 4 buah atribut tadi. Yang pertama color untuk warnanya, name untuk nama warnanya, RGB untuk kode warnanya, dan hex juga untuk kode warnanya. Nanti akan ditampilkan di item page, dan item page nanti akan dimasukkan ke dalam katalog.dar, lalu katalog itu akan ditampilkan di main page-nya. Oke, kira-kira sekian yang dapat kami jelaskan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.